Halo, nama saya Ngurah Mulya Danuarta. Saya adalah mahasiswa semester 1 Uniksa dari program studi TRSE atau Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Kali ini saya akan membahas salah satu mikrofon yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah earphone yang berjenis EIM. Sebelum itu saya akan bahas apa itu mikrofon. Mikrofon adalah alat yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara atau suara, entah itu dari lingkungan atau dari kita, lalu mengubahnya itu dalam bentuk listrik, ya, listrik. Lalu mau digunakanкah listrik tersebut sehabis itu? Ini tergantung pada mikrofon yang Anda gunakan. Untuk pada kasus AIM, biasanya gelombang listrik ini akan dikirimkan kepada ponsel. Ini tergantung tujuannya misalkan apa. Jika kalian tujuannya untuk recording, maka dia akan menyimpannya dalam ponsel tersebut. Tapi jika untuk menggunakan menelpon, dia akan mengirimkan pada ponsel, lalu diubah ke dalam bentuk sinyal, lalu dikirimkan kepada entah itu, ya, sang penerima telepon. Itulah salah contohnya. Kemudian untuk jenis mikrofon yang ada pada EIM itu biasanya menggunakan concentrate. Bentar, tunggu ya. Oke, baik. Mic yang digunakan pada EIM adalah mic condenser. Sebenarnya ini paling umum digunakan di earphone. Kenapa menggunakan mic condenser? Karena mic condenser itu adalah salah satu mic yang paling sensitif dan biasanya digunakan dalam banyak misalkan untuk audio atau pada aktivitas indoor. Mengapalah mic condenser ini dipakai? Adalah ya karena mic-nya sensitif. Jadi ketika kita berbicara, omongan kita tuh atau recording kita itu akan terlihat jelas walaupun agak jaraknya mungkin ya agak di sinilah, di bagian sini. Oke, lanjut. Namun yang menjadi masalah pada mic condenser adalah karena mic-nya itu terlalu sensitif, maka akan ada banyak noise yang ditangkap oleh mic ini, mic condenser, sehingga akan menghasilkan banyak noise. Misalkan lah noise dari proyek atau apapun lah itu. Baiklah, kali ini saya akan mencoba recording menggunakan mic dari EIM atau earphone ini. Okay, yesterday I went to Yale University because I attend a competition there. So before I attend the competition, I saw group of people, the strange, I think strange or weird, whose their hand is touching the walls and they to laminate the walls. Yes, their head towards the walls. I don't know, and I'm okay. Word to them. Then I asked to someone to ask about their yes, their strange people. Hey, Mister, what there? I asked about Indonesian. Mas, kok itu ada orang aneh di sana? Then he say, oh, dia mau jadi rektor kampus, Mas. Oh yeah. And then that I was about to press, and I asked why. They think they want to be an American president, but this is not American. This is Indonesian, and this is kampus. I asked why they do that. Nah, itulah audio recordingnya. Gimana dengan kualitas audio recordingnya? Sempurna kan? Bagus kan? Tapi sebelum itu, sebelum ada yang komen, lah kok pakai headset sih? Kok pakai earphone sih bang? Lah, zaman sekarang tuh pakai TWS. TWS digunakan pakai sehari-hari. Bentar dulu nih. Sebelum kalian komentar seperti itu, saya berani menyatakan bahwa TWS itu butut. Bener, butut. Sekarang nggak zaman pakai TWS, tapi pakai EIM atau in-ear monitor.
karena IM tuh kualitasnya bener-bener bagus, sumpah beneran bagus di harga dengan harga 100 ribuan. Itu kalian udah harga apa tuh dapat kualitas audio yang enak didengar dan nyaman didengar. Karena saya pakai AMD Art atau flat atau agak sedikit balance. Jadi kalau saya mau dengerin musik, saya bisa dengar masing-masing alat dari musik tersebut. Misalkan dari drum, piano dan lain sebagainya. Itu kalau dengerin bersamaan, saya masih bisa bedain. Saya masih bisa hitung bener. Selain itu, kalau saya main game misalkan game FPS ya Delta Force, ada banyak nih misalkan ada lemparan granat lah, tembakan lah, atau misalkan step lah. Itu saya bisa bedain walaupun itu saya dengar saya bersamaan gitu loh. Saya bisa bedain dari mana lokasi dari misalkan suara ledakan tersebut lah dan lain sebagainya. Terus kenapa saya nggak sarankan pakai TWS? Karena TWS itu dia tuh ada delaynya lah, latensinya sekalipun pakai kamera yang bagus tapi pasti ada delaynya lah walaupun sedikit. Tapi kalau kalian pakai TWS kalian kan kerasa bedanya. Kalau kalian pakai IM dan TWS kalian tuh kan berasa banget beda delaynya tuh, apalagi waktu kalian main game. Terus apakah IM akan menjadi hal yang normal? Saya pikir iya, karena dengan kehadiran grup tongkrongan audio Indonesia yang menyarankan menggunakan TWS, apalagi member-member grup tersebut ya berinteraksi dengan ya akar rumput, sehingga akar rumput ya mulai tertarik menggunakan TWS untuk mendengarkan musik di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan musik dengan audio yang lebih tinggi atau nggak high res ya kalian pakai IIM. Tapi kalau misalkan kalian ingin fleksibilitas ya pakai TWS. Sudah, itu saja ya. Kalau mau bongkar nih kalian caranya sisi yang kalau longgar seperti ini. Kalau lihat kalian boleh pakai alat bantu seperti cutter cuman untuk potong bagian ujungnya. Kalau kalian pakai jari kalian atau tidak ya pelan bisa lainnya. Tunggu ya. Nah, bagian lain seperti inilah bagian mic-nya seperti ini. Seperti ini ya bagian mic-nya. Untuk bracket kembali kalian tinggal pasangnya seperti ini. Aduh, kayak saya gitu deh. Waduh. Ini ya. Tinggal aja. Cuman dia agak sedikit longgar karena apa tuh bagian tutupnya sudah dibuka. Saya bilang kayak apa tuh kalau itu menempel ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Untuk merakitnya atau menempel kalau bisa pakai pester atau apakah ya seperti itu. Nah, biar lebih jelas nih, di tengah ujungnya ini kalian tinggal saja pakai cutter atau ban tipis lainnya, lalu kalian buka. Namun IM ini mic dari IM ini didesain untuk ya tidak usah dibongkar lah istilahnya, sehingga saat pasangan mungkin dia akan terasa lebih ya nggak menempel atau nggak tertutup. Solusinya kalian bisa pakai isolasi bening atau hitam terserah, lalu taruh tempel. Udah itu aja. Baik, terima kasih. Untuk menggunakannya kalian tinggal dekatkan seperti ini dan tes ya 1 2 3 1 2 3 ya, saya dengarkan sama kan audio yang kayak tadi.